Oke. Saya baru dapat informasi sedikit nih, ternyata tadi yang ikut Are You Smarter Than Me, Pak Fasirun itu pemegang muri dan rekor dunia sebagai muri pengikut kuis terbanyak dan memang rekor dunia untuk kuis. Makanya bisa sejago itu. Dan tadi kayaknya saya salah, memang bukan Giovanni tapi Avandi ya. Trio Kuek-Kuek. Oke. Luar biasa, dan katanya ada komunitasnya orang-orang seperti itu. Saya menantang Anda kalau memang banyak datang ke sini Are You Smarter Than Me, mau tahu. Oke. Nah, saya sudah ada DP dan Pak Waribi. Pak Waribi ini adalah ahli supranatural. Nah, jadi saya dengar kemarin dari gosip katanya Anda itu kena santet. Benar nggak? Kena guna-guna mas botak seksi. Wis. Kalau itu bukan santet, itu pelet. Kan iya, melet mulut. Tapi bener nggak ini kalau DP katanya kena guna-guna, kena santet? Ya, semuanya kembali lagi kepada persepsi masyarakat lah. Karena secara medis memang saya tidak sakit apa-apa dan dalam keadaan sehat Bapak. Tapi di situ secara kenyataannya, konkretnya saya benar-benar sakit, terbujur satu hari itu juga saya sembuh, alhamdulillah. Gitu. Iya. Nah, oke. Nah, ini kan masalah santet, pelet dan sebagainya ini kan ambigu ya Pak ya. Kita boleh percaya, kita boleh Sesuatu tidak yang percaya, abstrak, susah sesuatu untuk yang dipercaya, abstrak gitu. iya. Kembali lagi kalau saya dari psikologi, saya tidak mempercaya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara klinis. Tapi saya di sini mengundang Pak Waribi bukan untuk melawan Anda, tapi untuk memberitahukan juga masyarakat nih ada hal-hal seperti ini. Nah, menurut Pak Waribi, DP ini kena guna-guna oleh orang nyantet atau dia memang anu aja, belaga aja. Siapa tahu dia mau tiduran aja seharian. Oke. Tapi sebelumnya untuk Mbak DP juga penonton semuanya, pertama kali ciri-ciri orang yang kena santet. Karena antara santet, guna-guna, sama pelet itu beda tipis. Oh beda? Oh beda tipis. Saya baru tahu santet, guna-guna sama pelet beda ternyata ya. Kalau santet itu memang sifatnya mutlak mencelakakan kehidupan manusia. Oke. Baik itu sampai mati ataupun hancur dalam usahanya atau memang hancur dalam rumah tangganya. Ini masuknya ke santet. Tapi kalau guna-guna itu memang misi pribadi seseorang ingin menguasai lawannya itu dengan guna-guna. Guna-guna istri muda, guna-guna ya, istri tua. Biasanya berebut suami atau berebut istri. Ya, itu masuknya pada guna-guna. Tapi kalau pelet itu biasanya dipakai orang-orang yang masih bujang. Oke. Jadi masih remaja, berebut cinta. Cinta ditolak, dukun bertindak lah ya. Betul. Nah, disitulah. Kalau sekarang enggak lah. Apa itu? Media yang bertindak Pak. Oh media. Kalau media yang bertindak itu masuknya sudah mutlak ke santet. Santet. Saya. Kalau media yang bertindak itu nanti masuknya ke santet. Tapi ciri-ciri dari orang medianya nopo niki Pak? Mediator jin nopo media infotainment? Nah, di sini yang akan saya jelaskan. Biasanya yang dipakai oleh seseorang itu mutlak dia dengan perantara jin. Tapi ciri-ciri orang yang kena santet yang pertama kali. Ciri-ciri orang kena santet. Wow, ternyata saya baru tahu ternyata orang kena santet itu ada ciri-cirinya ya. Kita dengarkan. Siapa tahu Anda di rumah silakan ambil kaca sembari dengarkan ciri-ciri orang kena santet. Siapa tahu Anda salah satu di antaranya ya. Ya. Ciri-ciri orang kena santet. 1. Biasanya ada suara ledakan di sekitar rumah. Ada suara ledakan kalau di sekitar denger, rumah. Pak. Salah satu keluarga yang ada di dalam keluarga itu pasti mendengarkan. Oke. Itu suara ledakan seperti benda jatuh atau seperti binatang. Seperti binatang. Umpama pas satu keluarga. Ini pas duduk nonton TV, tahu-tahu ada tikus set nabrak kaki. Salah satu yang diincar di dalam keluarga itu. Setelah kaki diangkat, loh tikusnya hilang. Itu secara spiritualnya itu sudah masuk. Itu nggak lama lagi pasti sakit. Itu ciri-cirinya. Ya. 2. Yang kedua suara ledakan. Loh, tadi udah. Tadi ledakan, terus bisa dengan binatang, terus yang ketiganya itu bisa dengan langsung di dalam kepribadian. Contohnya umpama terus merasa bingung. Merasa bingung? Bingung, pikiran itu bingung. Saya punya temen kayak begitu tuh Pak. Nanti datang sini Pak. Oke.
Dia ngomong apa dia bingung, Pak. Kadang bingung itu dia. Kenapa ketawa lu, Pak? Dia bingungnya itu begini. Dia sudah punya kewajiban. Mama kalau mama jadwal, mama kerja jam berapa. Dia berangkat ke kantor malah nyampe ke lapangan atau ke tempat Berarti rekreasi. pikirannya yang dihantam gitu, Pak. Iya, betul. Ada nggak orang bingung mau jadi presiden gitu, Pak? Ada Banyak. ya? Ada ya? Itu banyak. Terus, yang kedua, yang kedua. Terus yang ini ada bedanya sedikit lagi antara yang sifatnya guna-guna ini kan merusak memori. Itu beda tipis dengan hipnotis. Karena hipnotis itu juga merusak memori tapi di dalam penguasaan terbatas. Tapi kalau ini penguasaan yang panjang. Oke. Fisiknya apa, Pak? Berubahnya, Pak? Kalau fisik itu bisa yang sering saya dapatkan itu seperti yang dialami sama Mbak Dewi. Itu belum lama, baru 2 hari yang lalu. Dia masuk ICU 9 hari. Setelah di ICU tidak ada perkembangan, ke bangsal 8 hari. Total 17 hari tidak ada perubahan. Penyakitnya. Akhirnya dokternya angkat tangan. Kalau secara fisik, perubahan fisik apa, Pak? Misalnya Bisa terkapar semuanya. perubahan fisiknya. Ya, Kalau- terkapar Bukan, semuanya. itu kan langsung keadaan tubuhnya. Ini fisik Ada yang misalnya. ini membengkak ya. Apanya, Pak? Perutnya membengkak. Nah, itu bener, Pak. Teman saya. Nah ini juga belum lama saya alami. Itu ada salah satu pasien dari Cilacap. Itu kondisi kempes gini ya. Tapi tiba-tiba ini besar dan bergerak seperti gelombang ombak laut itu. Wah, dan dia kejang. Nah, boleh nggak kalau misalnya menurut ilmu Anda, Ya. DP ini kena guna-guna nggak? Nah, dari semua yang saya sampaikan ini mana yang dirasakan? Seperti terkapar, terbujur. Itu Ya, sudah seperti mati suri itu. Saya nggak boleh bilang bahwa saya diguna-guna atau disantet nih, Pak. Iya. Karena saya punya keyakinan bahwa kalau kita sakit datanglah ke klinik, jangan ke klinik. Oh, oke. Kalau sakit datang ke klinik, jangan ke klinik tuh. Ya, itu keyakinan Anda. Tapi boleh saya tahu DP pada saat Anda terbujur kaku itu keadaan tengada atau tengkurap ya? Menengada dong. Oh, nengada. Iya, mana di botak tuyul gak datang-datang. Oh iya. Makanya saya lagi ini coba. Tapi saya dengar juga katanya kemarin kan heboh gara-gara Anda ke Umi Subaidah. Oh iya. Nah, itu kenapa? Kenapa? Saya datang karena diundang, Mas. Bukan karena berobat? Beda. Kalau berobat sudah ada niat dalam hati, nih, Pak. Tapi kalau misalkan kita itu diundang, otomatis kita disajikan makanan, minuman. Nggak mungkin kalau kita nggak makan dan minum. Dan kebetulan di situ ada infotainment, ada media. Jadi saya datang sudah ada media dan pada waktu itu media juga ada yang ikut saya karena udah nungguin saya pada waktu syuting dari pagi sampai malam. Oh, jadi kayak dijebak gitu dong berarti? Saya nggak tahu itu dijebak atau tidak. Yang jelas saya selalu tulus berteman dengan siapapun. Oke. Jadi, nah kalau penalangannya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang katanya kena santet atau kena pelet gitu. Nah, justru di situ yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat biar tidak terkecoh dengan praktek mal paranormal. Sebenarnya orang yang memberikan spiritual secara menolong orang itu harus mengerti 4 ilmu. Yang pertama secara medisnya tahu. Yang kedua naluri. Yang ketiga spiritual, yang keempat alternatif. Walaupun ini secara medisnya bisa dibilang spesial, tapi kalau nalurinya nggak masuk, itu belum bisa tuntas. Contohnya mama, ini ada anak kecil, sakit panas atau demam. Dimasukkan ke dokter spesial anak. Di situ sudah dikasih obat, terus dikasih suntikan, tapi malah tambah sakit, tambah merengek. Nah, di situ berarti medis sudah harus dipertimbangkan lagi. Nah, ternyata apa? Dengan naluri. Kalau dengan naluri apa? Ternyata kesambet. Atau istilah Jawanya itu kenosawan. Nah, kesambet atau kenosawan itu berarti kan di situ harus naluri. Naluri itu berkaitan dengan budaya daerah. Oke, jadi memang ada cara-caranya tersendiri Pak. Iya. Tapi gini Pak, mungkin saya akan rangkumkan saja karena waktu kita juga nggak panjang. Jadi ciri-ciri orang kena santet itu adalah Ya gundah ya istilahnya. bunda, pikiran bingung, perut bingung, membesar, ya kan? bisa Itu secara membesar. psikisnya, Mas. Iya, ini saya Iya, mengundang teman psikis. saya. Ya, oh gitu. Agak pusing. Bisa terkapar. Nah, coba kita undang ini kayaknya punya ciri-ciri tersebut, Pak. Oke. Siapa tahu Anda mungkin bisa lihat. Silakan.
Nih sahabat saya nih. Lu gimana sih? Aduh, duduk di sono. Pemirsa, malam ini hadir paranormal. Biasanya kalau ada paranormal, ada orang yang nggak normal. Saya pastikan yang nggak normal ini mereka berdua. Dewi Persik dan Dedi Vitamin C. Loh, kenapa adanya kami? Karena kan jelas dari baju saja Anda sudah bisa membaca bahwa saya putih dan dia hitam. Hitam putih. Ya itulah pemirsa. Tadi dari belakang Lah panggung kalau saya Anda kan mikir. bukan dari hitam putih, harusnya Anda keluar dari sini. Tidak boleh ada di sini. Saya berpikir gini, Dedi ini orang yang paling irit. Dia pintar banget, hitam putih dari dulu, kulitnya aja yang putih, baju jas sepatunya hitam semua. Padahal dari minggu lalu sampai sekarang belum pernah ganti-ganti. Jadi kalau udah hari keempat cuci, disetrika, dipakai lagi. Hebat sekali, irit makanya cepat kaya. Terima kasih Pak. Oh, luar biasa. Irit makanya irit mangkal kaya. Itu adalah kesimpulan Om Farhat, irit banget. Saya mau nanya, Anda kok sekarang ada di mana-mana sih? Tadi saya lihat di TV sono, TV sini, gimana sih? Soalnya belum kontrak Pak. Oh, Saya belum kontrak sama Bapak. oh gitu. Bentar, Pak, saya mau tanya, kira-kira Bapak kan bisa menerawang. Beliaunya ini kira-kira lagi sakit atau seperti Oh, apa? tidak Pak. Ya Pak, coba Pak. Baru, Pak. Coba Pak, tolong Pak, maaf saya Sebentar, potong. Pak. Bapak lihat dulu Pak, apakah ini diguna-guna apa ini jinnya Pak? Saya keberatan Pak, saya keberatan Pak. Karena saya hadir di sini bukan untuk di Terawang. Gitu. Anda di sini untuk apa? Ya saya hanya untuk pemirsa ini nggak bosan ngelihat Dedi terus di sini. Dan yang pastinya saya akan mengkritik habis nggak di tweet tapi langsung dari face to face terhadap Dewi Persik nih. Oh. Dewi Persik atau Dewi Pak? Wah, dibilang Dewi berisik Anda katanya. Bapak mohon punten Pak, supaya Bang Farhat bentar. Nah lo, waduh. Udah. Saya Dewi Persik Oh, atau ya. Dewi Berisik, Mas. Ibu Dewi, karena ibu ini berisik banget. Kenapa tidak bisa lihat mata saya? Ya, Ada jerawatnya sebelah kiri. pemirsa ini memang gaya Bukan, khas. ini luka. Habis dicakar sama siapa, Pak? Ini memang Kok kayak Dewi Persik aja ngikut-ngikut ngefans ya? Ngefans banget kayaknya pemirsa. Soalnya coba untuk shot kamera agak sedikit zoom di sini ada lukanya. Bekas sakaran kayaknya deh. ini Dewi Persik ini. Dewi beristri. Oh ya jangan gitu Persik dong. ini suka mencari sensasi. Ah. Jadi sensasi beliau ini contohnya di muka saya. Mana ada wanita yang berani duduk di samping Oh saya. berani dong. Walaupun dengan niat untuk mengejek. Terus di samping kiri itu. Ini apa ini? Ini Bapak ini apa? Penampakan? Enggak maksud saya. Pak ini ada. Nampak Pak? Tadi di situ Pak. Sekarang ada di sini Pak. Sudah bergeser. Udah bergeser. Kenapa kan kita kan datang kan kalau misalkan cuma satu orang kan nggak enak. Makanya kita rame-rame datang ke sini. Saya mau potong dulu ya. Saya agak tersinggung tadi. Dibilang nggak ganti baju. Dia 4 hari di sini gini doang bajunya nggak ganti baju. Kan ada data. Lihat hari pertama saya jas coklat. Itu baju dalam. Baju dalam ini abu-abu. Nah, main nggak ganti? Semua merek ini aku Indonesia. Capres muda. Farhat Abbas. Oh, Anda suka lupa nama Anda Oh sendiri? enggak. Supaya Anda jangan salah manggil saya. Bentar. Ibu ini namanya Dewi Persik, dipanggil Dewi Berisik, makanya harus pakai namanya tuh. Kalau saya nggak berisik, Sebentar. Satunya kena santet kan bingung sendiri. Oh, salah satunya kena santet. Kali ini saya percaya santet langsung Pak. Benar. Oke. Tapi kita akan dengarkan lagi bagaimana Farhat dengan DP untuk menyelesaikan masalahnya di celoteh Farhat. Setelah satu ini, jangan mana-mana tetap di hitam.